Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang pemberian dukungan psikososial terhadap korban bencana. Psikososial memiliki pengertian hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara aspek psikologis seseorang dengan aspek sosial di sekitarnya. Maksudnya adalah kondisi psikologis seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, karena individu selalu berada dalam konteks sosial, dan sebaliknya. Keadaan psikologis seseorang bisa mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dukungan psikososial menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman adanya hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang, di mana kedua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, gempa bumi, letusan gunung berapi hingga kebakaran hutan-hutan. Menurut data dari BNPB, sejak awal tahun 2017 saja hingga pertengahan 2019, Indonesia telah mengalami 5.594 kejadian bencana. Bencana alam yang terjadi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan fisik hingga korban jiwa. Total korban meninggal dan hilang sebanyak 4.249 jiwa. 27.000 lebih korban yang mengalami luka-luka, lebih dari 21 juta jiwa yang menderita dan mengungsi. Selain itu, lebih dari 166.000 rumah rusak berat, 105.000 rumah yang mengalami kerusakan sedang, dan 302.000 rumah mengalami kerusakan ringan. Selain menimbulkan kerusakan fisik serta korban jiwa, juga memberikan dampak-dampak psikososial yang cukup serius pada orang-orang yang mengalami baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah penanggung jawab utama dalam perlindungan dan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, dan menyusui, serta lansia. Ketika menghadapi situasi yang berbahaya, setiap manusia akan mengeluarkan reaksi naluriah berupa tindakan fight atau menghadapi, flight menghindari, dan freeze terdiam. Berbagai reaksi ini merupakan respon yang normal sebagai upaya manusia untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Reaksi-reaksi ini pun seringkali masih tampak setelah bahaya yang dihadapi sudah berlalu. Hal ini disebabkan karena secara bawah sadar, kondisi fisik maupun psikologis masih berusaha beradaptasi dan mencerna pengalaman yang terjadi. Oke, dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya Hikmatul Hafifah akan melanjutkan presentasi mengenai pemberian dukungan psikososial terhadap korban bencana. Beberapa reaksi fisik dan psikologis yang umum terjadi pasca bencana. Yang pertama yaitu adanya masalah dalam pola makan, sulit untuk berkonsentrasi, merasa tidak peduli dalam kehadiran orang lain, menyalahkan diri sendiri dan apa yang telah terjadi, mengalami flashback atau tiba-tiba teringat akan bencana alam yang telah terjadi, dan mudah tersinggung. Ciri-ciri masalah psikososial antara lain yaitu cemas, khawatir berlebihan, takut, mudah tersinggung, sulit untuk berkonsentrasi, bersifat ragu-ragu, dan merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu adanya dukungan psikososial. Dukungan psikososial adalah semua bentuk kegiatan yang berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi atau aspek psikologis
dan relasi sosial individu dengan lingkungannya atau aspek sosial. Dalam situasi bencana, seseorang dapat melangsungkan hidupnya untuk dapat kembali normal tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Selanjutnya, bentuk dukungan psikososial. Ada dua jenis dukungan psikososial yang dapat diberikan dalam situasi bencana, yaitu kegiatan sosial dan kegiatan yang bersifat bantuan psikologis. Yang akan saya bahas pertama yaitu kegiatan sosial. Bentuk kegiatannya seperti pemberian informasi yang akurat yang berkaitan dengan bencana, bantuan, dampak bencana bagi psikologi seseorang dan cara untuk mengatasinya. Lalu kegiatan keagamaan, kegiatan rekreasional dan edukasi bagi anak. Lalu mempertemukan kembali keluarga yang terpisah dan ritual penguburan. Selanjutnya, petugas kesehatan atau lintas sektor lainnya bertugas untuk mengadvokasi dan mendorong adanya kegiatan psikososial pada komunitas yang terkena dampak bencana. Selanjutnya, bersifat memampukan komunitas dan mendukung proses pemulihan bagi penyintas bencana. Yang kedua, kegiatan yang bersifat bantuan psikologis. Untuk kegiatannya yaitu dukungan psikologis awal, melakukan pemeriksaan awal mengenai orang-orang yang membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, konseling, lalu kelompok dukungan yang terdiri dari penyintas dan difasilitasi oleh petugas kesehatan yang terlatih, dan kegiatan psikososial atau struktur untuk anak-anak. Selanjutnya, penanganan kasus kekerasan pada anak. Lalu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih saja, misalnya petugas kesehatan atau pendamping sosial atau fasilitator komunitas atau relawan terlatih, dan berkontribusi dalam pemulihan kesehatan mental penyintas. Selanjutnya, model pendekatan pemberian dukungan psikososial. Pemberian dukungan psikososial dapat dilakukan secara individu, kelompok atau berbasis komunitas. Secara individual, berfokus pada permasalahan dapat ditimbulkan dari peristiwa bencana pada individu atau anak dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang dapat dilakukan oleh psikolog, psikiater atau tenaga kesehatan atau fasilitator yang sudah terlatih untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan bencana. Sedangkan secara kelompok berfokus pada sekelompok orang atau anak yang memiliki permasalahan yang sama, misalnya anak dengan rentang usia tertentu dan terdampak bencana. Yang dapat dilakukan oleh pendamping seperti penggerak komunitas, tokoh masyarakat, agama, guru atau anggota masyarakat lain yang terlatih. Lalu secara berbasis komunitas berfokus pada penguatan dan pemberdayaan komunitas yang terdampak bencana, terutama untuk perlindungan anak. Dapat dilakukan oleh siapa saja. Kegiatan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan psikososial yang timbul dari peristiwa bencana. Lanjutannya, secara individu, itu kegiatan yang dapat dilakukan secara individu, yaitu dukungan psikologi awal yang lebih bertujuan untuk menguatkan pemberian dukungan atau bantuan bagi individu dan konseling. Yang kelompok, kegiatan yang secara berkelompok bertujuan untuk pengembangan diri dan pemulihan. Bentuk kegiatannya berupa kelompok dukungan, kelompok pendidik teman suaya, kegiatan seni, keterampilan pengajaran kelompok, dan aktivitas psikososial terstruktur. Pemilihan kegiatan berkelompok bila dilakukan dengan tepat dapat membuat anak korban bencana merasa tidak sendirian, belajar saling menghargai, mendukung, kerjasama, dan memungkinkan anak belajar dari pengalaman temannya. Kegiatan berkelompok juga akan menghemat tenaga dan waktu mendamping atau relawan. Selanjutnya, yang bagian berbasis komunitas tadi, bentuk kegiatannya bisa berupa kegiatan terstruktur yang dapat dilakukan bersama dengan anak, berbentuk ruang lama anak, dan sekolah darurat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai pemberian dukungan psikososial terhadap korban bencana. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.